teman-teman punya kesungguhan untuk bisa mendisiplinkan diri di bawah DPI, dan saya mungkin akan banyak bersandar atau memasrahkan peningkatan disiplin teman-teman semuanya kepada DPI. Jadi saya tidak akan masuk banyak ke teman-teman sekalian. Jadi formasi evaluasi saya harapkan dari TPI, termasuk pemilihan 5 orang ini. Nanti saya minta bahan yang tadi dipaparkan ya, Mbak Amel lewat Pak Isma gitu ya, beri ke saya untuk saya baca-baca. Saya bantu TPI untuk bisa menjaga kedisiplinan dari teman-teman sekalian. Masuk tadi yang disampaikan ada 5 orang yang terpilih di triwulan terakhir ini ya, triwulan keempat sekalian. Harusnya biasanya 6 ya. 1 terus terang aja saya titipkan ke Pak Akhirudin ya, kita yang sudah tidak bertugas di sini, bertugas di tempat yang lain sebagai apa ya, semacam apresiasi lah ya, sedikit atau banyak, lebih atau kurang, yang bersangkutan punya andil juga di Direktorat Jenderal. Ya, dengan cara itu salah satu cara saya untuk bisa sedikit memberikan apresiasi. Nah, rekan-rekan sekalian, 5 orang yang terpilih ini yang memilih adalah tim TPI, begitu ya. Saya menerima usulan dan setelah saya baca, insya Allah sesuai dengan apa yang selama ini kami lihat dan kami rasakan, gitu ya. Jadi teman-teman 5 ini tentu bisa menjadi cermin buat rekan-rekan sekalian yang mungkin di masa-masa kemarin ada yang mendapatkan penilaian kurang misalnya, begitu ya, termasuk ada yang mendapatkan teguran, ada yang mendapatkan peringatan karena kehadiran, karena kedisiplinan, karena pemanfaatan waktu, karena perbuatan dan sikap yang lain-lain, gitu ya. Jadi dengan adanya tata tertib dan sosialisasi dengan disiplin, harapannya rekan-rekan semakin memahami dan juga semakin bisa menjalankan tugas. Dari Pak Sofyan ya, saya coba cermati satu persatu ya. Dia orangnya siap siaga, kalau ditugaskan nggak pernah nolak ya, kecuali sakit atau tidak sehat atau mengalami suatu kendala ya. Dan punya tanggung jawab kalau pagi itu apa namanya, sebelum menjadi driver pimpinan ya, rajin nyalain mobil, rajin panasin dan lain sebagainya. Artinya beliau sudah memahami apa yang harus dilakukan, gitu ya. Tanpa ada pengawasan, tanpa ada teguran, Pak Sofyan ini selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik, berusaha tertib dan lain sebagainya. Ini menjadi contoh, karena kadang-kadang kita manusia itu suka tergoda, suka apa namanya, dalam tanda petik menyimpang ya, ketika kita tidak ada yang ngawasi. Padahal kita sudah dewasa, kita sudah tua, apalagi kita sudah berkeluarga, sudah berumah tangga, sudah punya anak, gitu ya. Seharusnya kita tidak perlu lagi dimarahin, tidak perlu lagi ditegur, tidak perlu lagi di kasih hukuman. Idealnya seperti itu. Kemudian Pak Endang ini ya, suami istri langganan, bukan karena kita mengistimewakan yang bersangkutan. Pak Endang ini orangnya sopan, bekerja dengan cepat, dan menjaga ketertiban waktu ya, kalau saya lihat teman-teman sekalian. Kemudian Pak Samsul ini hampir saya belum pernah mendengarkan adanya keluhan dari pegawai atau dari teman-teman pengguna, pejabat maupun staf di BCA terkait dengan kinerja beliau, gitu ya. Kemudian Pak Saeb ya, ini Pak Saeb ini salah seorang role model ya bagi teman-teman sekalian terkait dengan pekerjaan di bidang planning service. Beliau tidak kemudian dalam artian tidak kemudian protes ya, ketika posisinya sebagai pengawas kemudian kita tempatkan sebagai bukan pengawas. Beliau tidak kemudian ngambek atau tidak kemudian menunjukkan kinerja atau semacam protes, gitu ya, dengan perilaku dan perbuatannya. Jadi bukan berarti itu juga bukan hukuman ya, karena kebutuhan untuk organisasi. Dan Pak Saeb
menunjukkan kinerja yang sangat baik, tidak hanya di mata saya tapi teman-teman di ruangan itu juga menyatakan hal yang sama. Pak Saif kinerjanya bagus ya, jadi tanpa diminta, tanpa diperintah, tanpa disuruh sudah tahu tugasnya gitu ya, dan beliau punya standar tinggi terhadap hasil pekerjaannya. Jadi apa namanya, itu bisa menjadi cermin buat rekan-rekan semua, buat kayak gitu loh kalau bekerja sebagai manajer disebut kira-kira demikian. Walaupun sebagai manusia tentu Pak Saif juga tidak berarti sempurna 100%, pasti punya kekurangan gitu ya, sama dengan yang lain. Hartini Pak hari ini sih? Hartini ya. Hartini ya. Hartini juga begitu, di lantai 12 ya? 13 ya. Pernah punya lantai 12? Ya, pernah di lantai 12 tempatnya Pak Dirjen, itu juga memberikan kinerja yang sangat baik, tidak ada komplain terhadap apa yang selama ini dikerjakan. Teman-teman sekalian, tentu tidak hanya 5 orang ini yang punya prestasi baik, teman-teman sekalian juga punya. Tetapi sekali lagi ada 1, 2, 3 atau sekian teman-teman yang masih harus ditingkatkan kualitasnya begitu ya, masih angin-anginan, masih berlama-lama tidak mengerti tanggung jawabnya gitu ya. Misalnya izin untuk melakukan sesuatu yang seharusnya cukup dilakukan setengah jam, 1 jam, tetapi berlama-lama sampai 2 jam, bahkan sampai setengah hari ya, tidak perlu saya sebutkan namanya. Ada juga yang begitu selesai bekerja ya sudah ngelemprak gitu aja, baru ketahuan ketika pengawas datang ternyata yang bersangkutan begini dan begini, misalnya seperti itu. Tidak perlu saya sebutkan. Saya sekarang tidak akan lagi ikut masuk terlalu dalam memberikan teguran dan lain sebagainya. Saya tunggu dari PT DPI. Kalau DPI rekomendasinya negatif, ya saya akan laporkan ke pimpinan kalau yang bersangkutan itu negatif gitu ya. Saya kemarin ngobrol dengan PPK sampaikan bahwa sudah Pak Nur, kalau memang kurang bagus kinerjanya, sudah diberitahu bolak-balik tidak ada perubahan, ya sudah diselesaikan saja. Itu pesan dari pejabat tempat komitmen. Secara manusiawi mungkin saya pernah bilang saya kadang-kadang nggak tega untuk memberikan sanksi kepada kawan-kawan sekalian. Tapi organisasi membutuhkan orang yang punya kinerja mumpuni, ya, punya loyalitas, punya tanggung jawab, bukan yang main-main ya, kesini untuk bekerja, kesini untuk berkarya, untuk memberikan yang terbaik, bukan untuk angin-anginan gitu ya, bukan untuk ketika ditanyain Pak saya lupa Pak, saya lupa Bu gitu ya, atau bahkan membantah gitu ya, padahal jelas-jelas yang bersangkutan melakukan kesalahan. Harapan saya kalau masalahnya sudah aku salah dengan satria begitu ya. Oh ya Bu, saya salah, saya minta maaf, saya janji tidak akan mengulangi lagi. Udah gitu aja. Ya, tidak kemudian cari alasan itu kok nggak ditegur, itu kok nggak ditegur gitu ya. Harapannya tidak demikian gitu ya. Kalau memang kita salah, akui aja kesalahannya. Saya sudah berpesan ke Mbak Isma, berikan penilaian objektif gitu ya. Berikan pembinaan, berikan teguran, berikan bimbingan gitu ya. Harapannya dengan sentuhan seorang perempuan tidak kehilangan ketegasannya, tetapi punya objektivitas gitu ya. Bukan karena suka atau tidak suka kepada si A atau si B. Kalau memang si A baik, ya dikatakan baik. Kalau si B kurang, dikatakan kurang. Kalau bisa dibina, akan dibina. Kalau tidak bisa dibina, ya diselesaikan atau tidak dilanjutkan begitu ya. Seperti itu kira-kira teman-teman sekalian. Dan mungkin kalau saya rasakan saya sudah cukup longgar ya, sudah cukup memberikan toleransi kepada kawan-kawan sekalian. Itu saya kira yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi selamat untuk yang berlima ini. Nanti akan difoto dan saya laporkan ke Pak Ses ya. Setiap acara ini saya selalu laporkan ke Pak Umum dan juga ke Pak Ses gitu ya, bahwa ini Pak yang berprestasi gitu ya. Harapannya rekan-rekan juga nanti secara bergantian memiliki prestasi yang baik. Saya akan sampaikan ke Pak Ses, ke pimpinan, ini teman-teman DPI seperti ini, termasuk kalau misalnya
pada akhirnya saya diminta untuk bagaimana Pak Nur evaluasi terhadap teman, saya akan sampaikan apa ada. Sekolah begini Pak, sekolah begini Pak. Itu terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila ada yang salah dalam saya menyampaikan. Terus jaga kedisiplinan daripada teman-teman kalian, termasuk di BCS sedang ada pekan disiplin ya, di absennya pun sekarang dipantau, walaupun kelihatannya kantornya sepi-sepi saja, misalnya ruangan sepi-sepi saja, tetapi mereka itu sedang ada yang memonitor gitu ya. Dari ruangan yang sekarang lebih strict daripada yang sebelumnya. Kalian dengar kan, bea cukai kalau tidak bisa berkinerja baik karena banyak keluhan dari masyarakat akan dibekukan gitu ya, akan diganti dengan organisasi yang lain misalnya gitu ya, akan dirumahkan. Ya walaupun itu ancaman, tetapi karena Menteri Keuangan punya kekuasaan untuk seperti itu ya, kalau memang beliau menandatangani berkas nggak perlu banyak berdebat gitu, cukup dengan tanda tangan selesai. Itu pun juga dengan para pejabat yang punya kewenangan di kantor ini. Kalau tiba-tiba kemudian tahun depan nama teman-teman tidak ada, ya jangan protes gitu ya, karena memang seperti itulah mekanisme yang ditetapkan, diberikan peringatan, diberikan teguran, diberikan pembinaan, yang tidak bisa dibina dan secara hormat mungkin tidak dilanjutkan lagi. Tetapi tentunya kalau punya prestasi baik, saya pernah berkali-kali katakan, kantor ini akan rugi kalau ternyata teman-teman yang punya kinerja baik itu tidak dipertahankan. Termasuk juga TPI, ketika TPI kinerja baik kemudian tidak dilanjutkan, padahal ada kesempatan untuk melanjutkan, atau juga yang akan rugi. Kan belum tentu kalau ada perusahaan lain yang baru belum tentu bisa memberikan yang baik. Itu terima kasih, selamat kepada teman-teman sekalian. Terima kasih Pak Amel dan Mbak Risma, dan tepuk tangan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Remnya di mana? Jangan di sini monyet. Fotoin. Senyum Pak, Bapak senyum. Jangan diganggu. Kita saya sampai murah. Mas.